beberapa ya teman-teman dari orang tua kuliah di mana Nata? Kuliah di UMI. Boy, hebat itu berarti. Betul, itulah salah satu keunggulan UMI. PTS yang menyediakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Makassar itu hanya 2 dan UMI salah satunya. Apalagi kalau di budidaya sendiri ada laboratorium lapang yang ada di Pangkep. Kalau beasiswa di UMI, khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu banyak. Yang pertama itu ada PPA, OSC, ada beasiswa dari bank-bank. Terus ada juga beasiswa dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Saya juga penerima beasiswa sebenarnya. Keren. Penerima beasiswa. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia bersama saya, Munadian Yunadia Sahabudin. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, teman-teman. Nah, disampaikan juga kalau saat ini kita sedang berada di halamannya. Nah, di sekitar kanan kiri kami ini ada banyak mahasiswa yang lagi berbincang. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita bersama 2 mahasiswa perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kita mungkin akan menyapa dulu. Kita sedang bersama dengan Akbar. Kak Akbar dan Kak Andra. Iya. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan banyak berbincang nih tentang fakultasnya kakak-kakak sekalian. Mungkin kita bisa menanyakan hal yang pertama ya, mungkin kira-kira hari ini gimana kabarnya? Kita santai aja ya, Kak. Iya. Gimana kabarnya? Oh ya, kabar saya alhamdulillah baik, puasa lancar alhamdulillah. Nah, jadi gimana nih perasaannya menjadi mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan? Ya, kalau saya sendiri masuk di Universitas Muslim Indonesia itu pastinya senang karena saya mengetahui kalau Universitas Muslim Indonesia adalah salah satu perguruan tinggi Islam terbaik nih. Terus yang paling menarik di Universitas Muslim Indonesia yang membedakan dengan perguruan tinggi lainnya itu kalau di UMI itu ada namanya pada lampe atau pencerahan kalbu gitu. Terus ini pencerahan kalbu ini sangat bermanfaat nih, khususnya dalam membentuk karakter mahasiswa. Kemudian alasan saya juga memilih Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan karena saya itu tipe orang yang suka belajar yang tidak hanya di dalam ruangan saja, melainkan saya butuh seperti kayak praktik lapangan yang tidak membosankan. Dan kenapa tidak kita terlibat ke laut langsung untuk memanfaatkan sumber daya perikanan yang terdapat dalamnya. Dan seperti yang kita tahu kan, potensi laut di Indonesia itu begitu besar. Iya, luar biasa sekali. Nah, kalau Kak Akbar sendiri nih, gimana nih perasaannya menjadi mahasiswa? Untuk perasaannya sendiri, kenapa saya kuliah di UMI ini, perasaan saya pribadi, karena saya bangga sebenarnya di UMI. Dan senang. Karena kenapa? Setiap saya ditanya, adek kuliah di mana, dek? Saya kuliah di UMI, Pak. Wih, hebat. Makanya ada rasa bagaimana maksudnya saya tidak bisa bahasakan, tapi kebanggaan tersendiri buat saya begitu. Saya kuliah di UMI. Orang tua juga merasa bangga karena beberapa teman-teman dari orang tua kuliah di mana Nata? Kuliah di UMI. Boy, hebat itu berarti. Padahal saya di kampus kan biasa-biasa aja. Iya, betul. Itulah salah satu keunggulan UMI sebenarnya. Di luar, karena ya. terkenal. Iya, betul. Ya, apalagi kalau kita lihat ya, Universitas Muslim Indonesia itu merupakan universitas terakreditasi unggul. Iya, jadi pasti semua orang itu kalau melihat UMI atau menyebut nama UMI itu langsung bangga gitu. Iya. Baik, tadi kan sudah dibahas kalau ada perasaan bangga. Nah, itu mungkin salah satu alasannya ya kenapa memilih UMI. Iya, salah satu. Mungkin boleh diceritakan lagi. Alasan selanjutnya kenapa memilih UMI? Apa kira-kira hal yang menarik di Universitas Muslim Indonesia khususnya di fakultasnya kakak-kakak? Oh ya, saya sendiri merasa bahwasannya di UMI kan ada, sudah dijelaskan tadi dari Andra, itu kan ada padang lampenya. Nah, itu salah satu keunggulan sebenarnya karena kita tidak bisa rasakan di universitas lain. Nah, itu cuma ada kayaknya di UMI, satu-satunya cuma ada di UMI. Dan salah satu juga kenapa saya kuliah di UMI, saya memang tertarik di dunia perikanan dan ilmu kelautan. Kebetulan di Universitas Muslim Indonesia ada fakultas itu.
Luar biasa. Dan di ada UMI, beberapa memang teman-teman senior juga arahkan ke sini karena memang UMI memang yang terbaik. Keren. Kalau untuk perguruan tinggi swasta di Indonesia Timur lah. Keren. Paling Iya, terbaik. Betul. Kalau dari Kak Andra sendiri, kira-kira selama menjadi mahasiswa, fasilitas apa yang telah didapatkan dan apa yang paling menarik yang selama kakak dapatkan selama jadi mahasiswa? Sekedar informasi, PTS yang menyediakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Makassar itu hanya 2 dan UMI salah satunya. Dan yang bisa saya katakan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di UMI itu memiliki 3 jurusan. Yang pertama itu Ilmu Kelautan yang sudah terakreditasi unggul. Kemudian ada jurusan pemanfaatan sumber daya perikanan, kemudian ada budidaya perairan. Nah, untuk fasilitas nih yang disediakan oleh Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentunya pasti mendukung proses perkuliahan mahasiswa seperti yang dilengkapi dengan internet atau wifi dan lain-lain seperti ruang baca fakultas, laboratorium terpadu, laboratorium kewirausahaan, dan kalau misalnya di laboratorium kewirausahaan itu pasti ada wadahnya, contohnya usaha pembibitan udang atau ikan. Terus kalau laboratorium komputer, terus ada juga perlengkapan pendukung nih untuk kita melakukan praktek lapangan nih, seperti kita kalau mau praktek lapangan scuba diving atau menyelam. Kalau dari Kak Akbar sendiri, kira-kira fasilitas yang paling tertarik nih Kak Akbar, paling menarik? Untuk fasilitas sebenarnya mungkin sudah dijelaskan sama adindaku tadi, Andra. Dan saya cuma jelaskan bahwasanya ini fasilitas yang ada di fakultas sangat membantu ini kegiatannya mahasiswa, kegiatan proses belajarnya sangat membantu. Apalagi kalau di budidaya sendiri ada laboratorium lapang yang ada di Pangkep. Oh, itu sering dipakai? Sering dipakai. Dan di sana memang lokasinya untuk praktik langsung bagaimana pengelolaan budidaya secara langsung di situ. Wih, keren. Dan itu kakak sudah dapatkan ya, sudah lihat? Alhamdulillah, untuk saat ini saya sudah rasakan dengan teman-teman semua. Keren, alhamdulillah. Oke, kan tadi kita sudah bahas tentang banyak sekali fasilitas ya yang tersedia di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, kali ini kita bakalan membahas nih Kak, program unggulan apa saja yang ada di dalam dan kira-kira seberapa menarik gitu untuk teman-teman itu supaya bisa tertarik juga, supaya bisa menjadi mahasiswa seperti kakak-kakak sekalian. Oh iya, untuk program sendiri, untuk fakultas sendiri diberikan amanah sebenarnya oleh pemerintah daerah. Di dalamnya itu program Mancing Pan, yaitu dalam program itu ada Teaching Factory. Di dalamnya itu ada 12 unit sebenarnya. Ada 12 unit. Apa saja itu? Yang pertama itu pembuatan probolizer. Yang kedua penerapan pentongkolan dengan standarisasi operasional yang baik. Itu yang belum dilaksanakan di pentongkolan konvensional masing-masing. Tetapi UMI sudah sediakan. Kalau ya UMI sudah kerjakan dan itu salah satu program yang ada di sana. Yang ketiga ada tambak percontohan yang menggunakan teknologi Venturi. Ini sebagai sumber oksigen, penambah oksigen di dalam air agar organisme seperti udang bisa hidup. Maksudnya sehatlah di bawah, hiduplah di bawah. Ya kan biasanya untuk masalah di budidaya sendiri itu persoalan oksigen yang kurang ketika malam hari. Jadi salah satu cara untuk mengurangi hal tersebut itu dengan teknologi Venturi ini. Jadi seperti itu. Itu salah satu ya yang telah disebutkan tadi, dan itu sangat bermanfaat. Iya, boleh ditambah oleh Kak Andra ya. Di jurusan Ilmu Kelautan juga ada yang namanya klub diving nih. Kalau misalnya kan di jurusan Ilmu Kelautan kan ada namanya mata kuliah Widya Selam atau menyelam. Nah, di situlah kita kayak membuat sebuah kayak klub pencinta diving, dan dimana kita tahu kan kalau diving itu tidak sembarangan orang langsung diving. Betul. Iya, pasti ada tahapnya. Jadi di situ kayak wow, sangat menarik. Iya, berarti itu yang kasih tertarik sekali orang. Wih,
kerennya ternyata di dalam, dan ada tahap-tahapnya juga, dan kita juga bisa bergabung di dalam. Ya memang banyak yang menarik kalau di perikanan. Betul. Sempat mau kita juga bergabung. Iya. boleh. Jadi mungkin semua penonton kita ya nanti yang bakalan tertarik, wah ternyata skill saya ada di sana dan di sana yang saya butuhkan gitu. Luar biasa. Oke, tadi kan kita membahas tentang program unggulannya nih dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Kira-kira tentang beasiswanya nih Kak, supaya orang semakin tertarik, semakin semangat untuk masuk ke fakultasnya kakak-kakak sekalian. Mungkin boleh dijelaskan? Kalau beasiswa di UMI, khususnya di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu banyak. Yang pertama itu ada PPA, OSC, ada beasiswa dari bank-bank. Terus ada juga beasiswa dari Kementerian Perikanan dan Kelautan yang dimana itu fokusnya untuk para anak nelayan yang berprestasi tapi tidak mampu untuk bayar UKT. Jadi Kementerian Perikanan dan Ilmu Kelautan itu membantu untuk para mahasiswa yang tidak mampu. Kemudian ada juga beasiswa mitra nih Kak untuk pengembangan. Contohnya kalau kita mau rehabilitasi terumbu karang gitu. Keren. Jadi tadi ada sudah dijelaskan ya kalau ada bantuan UKT juga, terus ada beberapa beasiswa dari luar, dan itu sangat membantu untuk mahasiswa nanti ke depannya. Sebenarnya yang menarik, yang beasiswa yang paling menarik sebenarnya itu ada pada bantuan yang ada di kementerian yang dimana teman-teman, maksudnya adik-adik yang ingin berkuliah yang tidak mampu akan tetapi mempunyai skill, kemampuan, itu bisa mendaftarkan diri. Artinya kita bisa dapat beasiswa walaupun orang tua misalnya tidak mampu. Apalagi kita tahu rata-rata masyarakat daerah pesisir kita, apalagi notabene nelayan ya, itu untuk kemampuan keuangannya itu di bawah rata-rata. Iya. Dan ini menjadi salah satu semangat kalau misalnya kita memiliki kekurangan mulai dari dana, mungkin ini salah satu penyemangat untuk teman-teman sekalian supaya bisa lebih semangat lagi untuk masuk ke perguruan tinggi, khususnya Universitas Muslim Indonesia. Sedikit informasi, ya ini saya kebetulan saya juga penerima beasiswa sebenarnya. Keren. Penerima beasiswa. Luar biasa. Jadi selama ini banyak sekali bantuan-bantuan yang didapatkan oleh Kak. Banyak sekali dan sangat membantu sekali mahasiswa. Luar biasa, Masya Allah. Saya kira seperti itu ya. Dan ini sangat membantu dalam proses belajarnya kakak gitu. Sangat membantu. Oke, karena kita tadi sudah membahas tentang beasiswa, mungkin ini terakhir ya sebelum kita tutup. Bagaimana pengalamannya? Sedikit diceritakan selama menjadi mahasiswa, suka dukanya kayak seperti apa? Sedikit sebenarnya, mungkin saya mau berikan alasan kenapa saya ambil perikanan dulu. Iya, boleh. Saya mengambil perikanan sebenarnya karena melihat potensi geografisnya Indonesia kan terdiri dari perairan. Betul. Banyak airnya daripada daratnya, bisa kita bilang tuh. Dan untuk hari ini sampai sekarang pemerintah hanya fokus mengembangkan ekonomi pada daratan. Betul. Pembangunan pada daratan. Dan ini saatnya kita mengambil peran gitu. 3/4 loh perbandingannya antara lautan dengan daratan. Dan potensi kekayaan alam yang ada di lautan itu 60%. Lebih banyak. Jadi di sini timbul kemauan saya, kenapa saya mau kuliah perikanan. Semangat. Apalagi melihat perairan Payau saja. Untuk perairan Payau saja itu ada sekitar 2,8 juta hektar lahan yang siap dikelola. Akan tetapi pada saat ini hanya sekitar 20% yang dikelola dengan baik. Jadi ini bisa kita lihat luasnya itu Pak. Iya, keren. Masih banyak begitu ya? Iya betul. Dan ini saatnya. Betul. Nah, terus siapa lagi yang mau kelola kalau bukan kita? Masa kita tunggu orang asing tuh? Betul sekali. Keren. Kalau gimana Kak Andra sendiri nih? Kalau saya perasaan selama kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan tentunya seru karena kita pasti berada di lingkungan yang positif. Jujur saja waktu saya SMA itu bisa dibilang tipe yang pendiam. Nah, pas saya masuk kuliah atau menjadi mahasiswa, saya itu sekarang lebih berani untuk berekspresi. Nah, untuk juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu banyak. Dari misalnya kita pengembangan minat dan bakat jika bisa mengikuti organisasi atau himpunan atau semacamnya. Terus saya juga pernah ikut conference internasional yang khusus memang untuk perikanan dan ilmu kelautan gitu Kak.
Dan oh iya, pernah juga ikut pertukaran pelajar dalam negeri yang diadakan oleh program Kampus Merdeka. Wih, keren-keren, luar biasa. Oke, jadi teman-teman sekalian, ternyata kakak-kakak ya yang hari ini kita temani berbincang, ternyata punya banyak sekali pengalaman, banyak sekali cerita yang telah disampaikan tentang Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Maaf. Iya, jadi buat teman-teman sekalian ya, yuk buruan, apalagi yang ditunggu. Ini saatnya kesempatan yang besar buat teman-teman yang memiliki skill, buruan masuk ke Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Keren, luar biasa. Mungkin sedikit itu tadi perbincangan yang telah kita lakukan ya bersama dua mahasiswa perwakilan dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Jadi buat teman-teman sekalian, diinformasikan kembali bahwa UMI telah membuka pendaftaran dan tunggu apa lagi buat teman-teman sekalian yang ingin masuk menjadi mahasiswa, khususnya seperti kakak-kakak menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Sekedar informasi buat teman-teman, Universitas Muslim Indonesia merupakan universitas yang terbesar di luar Pulau Jawa dengan akreditasi unggul, dan Universitas Muslim Indonesia juga merupakan urutan ke-79 versi Webometric universitas terbaik, dan Universitas Muslim Indonesia masuk ke dalam top 100 kampus Islami terbaik di dunia. Nah, buat apa? So, tunggu apa lagi? Yuk, buruan bergabung menjadi keluarga besar Universitas Muslim Indonesia. Sekian dari saya. Demikianlah perbincangan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.